Sobat Wisata, sudahkah kalian mendengar atau pernah berlibur ke Kepulauan Riau? Kepulauan Riau memiliki 2 kota dan 5 kabupaten, Tanjung Pinang, Batam, Lingga, Karimun, Kepulauan Anambas, dan Natuna. Dari sisi pariwisata, Kepulauan Riau memiliki banyak spot wisata yang unggul akan keindahan alam dan baharinya secara merata di setiap daerahnya. Dan sekarang mari kita lihat lebih dekat sebuah pulau yang banyak menjadi idaman hati pecinta wisata, Pulau Bintan. Bagi yang belum pernah datang ke sini, banyak yang mengira bahwa Pulau Bintan biasa saja. Namun ternyata pulau ini juga menyimpan sejuta pesona akan tempat-tempat wisata yang bernuansa alam, sejarah maupun religi, yang tentunya tak kalah dengan wisata di kota besar lainnya. Berikut 5 rekomendasi destinasi berkonsep pedesaan, edukasi, alami, ikonik, dan instagramable di Pulau Bintan yang sayang jika dilewatkan. Bintan lekat dengan wisata bahari dan sport tourism. Namun berbeda dengan lainnya, desa wisata Ekang Ancolai hadir dengan konsep berbasis alam dan lingkungan yang cocok untuk wisata keluarga. Desa wisata Ekang mengembangkan paket wisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Selain keindahan alam, desa ini selalu menjaga kualitas lingkungan tetap bersih dan asri. Tak heran bila desa Ekang ini menjadi contoh destinasi wisata yang berkelanjutan di Kabupaten Bintan. Desa wisata Ekang terletak di Kecamatan Teluk Sebong, lokasinya tidak jauh dari Lagoy. Pengembangan wisata berlangsung sejak 2018. Wisata desa dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang bekerjasama dengan Karang Taruna dan kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis. Dengan luas hampir 14 hektar, desa wisata Ekang menawarkan pemandangan hijau dan warna-warni tumbuhan. Ada pondok-pondok dengan bentuk segitiga berjejer di tepian kolam pemancingan. Dan untuk membuat tampilan sosial media kalian semakin apik, sudah pasti sobat wisata dapat berfoto sepuasnya di sini karena banyak sekali spot foto yang cantik. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan di desa wisata Ekang? Selain menikmati ketenangan alam, kita juga dapat melakukan berbagai aktivitas menyenangkan di sini, seperti naik delman alias andong, berkuda, bersepeda, ATV, skuter, memancing. Uniknya lagi, selain bayar sekali untuk mancing sepuasnya, ikan-ikan yang kalian mau bawa pulang diberi harga Rp5.000 per ons. Tapi jika tidak dibawa pulang bisa diserahkan kembali ke pihak pengelola. Yang pasti dijamin so refreshing. I can feel your love pulling me up from the underground, and I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground, and I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. Pernahkah sahabat berlibur ke kota Tanjung Pinang? Sekarang ini Tanjung Pinang juga memiliki ikon wisata baru yaitu Vihara Siti Garba Bodhisattva. Vihara ini lebih dikenal sebagai Vihara Patung Seribu. Vihara yang diresmikan pada awal bulan Februari 2017 ini terletak tepat di sebelah selatan Pulau Bintan atau tepatnya di kilometer 14 Tanjung Pinang. Vihara Siti Garba Bodhisattva yang tergolong sebagai salah satu vihara terbesar se-Asia Tenggara ini menjadi tempat persembahyangan umat Buddha sekaligus tujuan wisata religi di kota Tanjung Pinang.
Proses pembangunan vihara ini berlangsung selama 14 tahun dan mempunyai 40 lebih patung dewa-dewa dalam kepercayaan umat Buddha. Bagian paling menarik pada vihara yang juga memiliki nama lain 500 Lohan Temple ini adalah wajah dengan ekspresi muka berbeda satu sama lain. Menurut cerita, pemahat patung-patung di vihara ini merupakan seniman asli dari Tiongkok. Jika Anda melihat ada tulisan di bawah patung, ternyata itu merupakan nama, keluarga, atau perusahaan sang donatur. Arahat alias patung lohan ini merupakan representasi dari orang-orang yang dianggap sudah lebih maju dalam perjalanan hidupnya dalam mencari kesempurnaan spiritual dan bahkan mungkin dianggap suci. Jika Anda tertarik dengan mitos, di sini juga ada kepercayaan melempar koin ke dalam mangkuk penjaga kuil akan memberikan keberuntungan. Tapi yang jelas, di sini sobat wisata akan merasa seperti berada di luar negeri. Menikmati keindahan alam memang menjadi keunggulan destinasi wisata di Bintan. Namun, bagaimana jika menikmati alam sambil berinteraksi dengan aneka fauna? Ya, wisata Taman Safari Lagoy yang berlokasi di kawasan wisata terpadu Lagoy bisa menjadi jawabannya. Selain memiliki taman yang indah, wisatawan juga dapat melihat lebih dekat satwa-satwa yang dilindungi. Orang-utan, gajah, komodo, sejumlah jenis burung seperti burung garuda dan burung kondor, harimau benggala yang amat langka bahkan belum tentu ada di kawasan konservasi atau kebun binatang lainnya, dan aneka satwa lain. Ada yang mau main sama gajah? Bisa! Gajah yang ada di Safari Lagoy didatangkan dari Lampung dan sudah terlatih untuk berinteraksi dengan wisatawan yang datang. Menggemaskan bukan? Safari Lagoy dan Eco Farm bertujuan untuk memberi informasi dan mendidik masyarakat tentang perlunya melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati dan warisan alam Indonesia yang luas. Sebagai pusat perlindungan bagi fauna Indonesia yang terancam punah, hewan dan burung di safari terutama diselamatkan dari perdagangan hewan peliharaan ilegal dan pasar daging eksotis. Ada pula yang dibawa dalam keadaan sakit atau terluka dan kemudian dirawat di sini. Satwa-satwa ini sebagian besar dinilai tidak mampu bertahan hidup jika dilepaskan kembali di alam liar, dan oleh karena itu diberikan perawatan berkualitas berkelanjutan di pusat konservasi ini. Jadi mengunjungi Safari Lagoy berarti kita mendapat edukasi sekaligus mendukung program konservasinya ya. Jika sobat wisata ingin merasakan sensasi liburan di oase layaknya gurun pasir, tak perlu jauh-jauh ke Timur Tengah. Kalian cukup mengunjungi Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Karena di sini ada spot wisata yang bakal bikin kalian takjub akan hamparan pasir seluas 6.000 hektar. Ya, namanya Gurun Pasir Busung. Objek wisata ini semula merupakan pertambangan pasir yang sudah berhenti beroperasi sejak Orde Baru. Setelah puluhan tahun terbengkalai, cekungan-cekungan bekas galian terisi air hujan yang lama-kelamaan berubah menjadi telaga air berwarna biru. Sejak itulah masyarakat Desa Busung berinisiatif menjadikan bekas pertambangan pasir tersebut sebagai tempat wisata.
Halayak ramai mulai mengenal spot ini setelah menjadi populer di Instagram melalui hashtag Gurun Pasir Busung. Jika ingin bersuah foto, di sini juga disediakan beragam properti untuk menambah keunikan hasil foto, seperti ayunan, boneka unta, hiasan bambu, dan arena memanah. Harganya relatif murah, berkisar Rp5.000 per orang. Dan waktu terbaik untuk berkunjung ke sini adalah saat pagi atau sore, ketika matahari tidak terlalu terik. Ketika senja, sobat wisata juga bisa menghasilkan foto-foto siluet yang mempesona. Untuk berkunjung ke Bukit Pasir ini harus menggunakan kendaraan pribadi atau dengan jasa tour and travel, karena belum ada transportasi umum untuk menjangkau ke sini. Gurun Pasir ini dapat dijangkau sekitar 45 menit perjalanan darat dari Bandara Raja Haji Kisarua Tanjung Pinang maupun dari Pelabuhan Tanjung Pinang. Jika dari Pelabuhan Tanjung Uban hanya sekitar 15 menit saja. Main walk, 3, 2, 1, go! Kalau biasanya liburan di Pulau Bintan, kita akan dimanjakan dengan resort-resort atau hotel-hotel dengan pemandangan pantai pasir putih nan indah. Di The Bintan Villa, kita akan mendapati sensasi liburan dengan pemandangan hutan hujan tropis yang menawan, dengan berbagai aneka jenis tumbuhan, danau buatan, dan pemandangan Gunung Bintan yang menyejukkan mata. Fasilitas di The Bintan Villa sudah tidak perlu diragukan lagi. Selain Cliff Cafe, The Bintan Villa juga mempunyai swimming pool, High Element and Flying Fox, Mini Zoo, Skyview Tower, dan lain-lain. Well, yang paling jadi favorit banyak wisatawan jika berkunjung ke sini adalah The Love Lake. Di sini kalian bisa bermain kayak, waterbike, pedal boat, bumper boat, leisure boat, atau mengitari The Love Lake ini dengan bersepeda ria gratis dan bebas kita bawa kemana-mana, sepanjang di dalam kawasan The Bintan Villa tentunya. Di sekeliling danau buatan ini terdapat banyak pondok-pondok santai yang bisa kita nikmati. Terdapat juga area bermain anak yang bakalan membuat si kecil betah berlama-lama di sini. Selain itu, atraksi yang paling digemari di The Bintan Villa adalah aktivitas outbound yang memacu adrenalin, apalagi kalau bukan Flying Fox. Lokasi The Bintan Villa terletak di Jalan Lintas Barat Tanjung Pinang Tanjung Uban, kilometer 34, Kecamatan Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga jarak yang ditempuh sekitar kurang lebih 30 menit saja dari Tanjung Uban maupun dari Tanjung Pinang. Itu tadi 5 rekomendasi destinasi dari Top 5 untuk sobat wisata jika menyambangi Pulau Bintan. Tetap ikuti program ini karena kami masih memiliki banyak rekomendasi untuk Anda para traveler and tourism hunter. Salam wonderful Indonesia, wonderful Riau Island.